Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hakim. Saya mahasiswa IAIN Surakarta. Di sini saya berkesempatan untuk mengajarkan kepada kalian mata pelajaran SKI yang diambil oleh Bu Aris Rahmawati selama 1 bulan ke depan. Mari kita belajar bersama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Abbasiyah dalam bidang kehidupan masyarakat dan dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Abbasiyah dalam bidang kehidupan masyarakat. Langsung saja. Yang pertama, semenjak adanya Abbasiyah, yakni sudah sangat merubah sekali kehidupan bermasyarakat orang-orang Baghdad atau orang-orang Abbasiyah yang dulunya itu terkenal dengan suku-suku yang primitif, yang itu sudah menjadi ciri khas Arab yang pastinya yang sudah kita kenal. Semenjak ada Abbasiyah itu malah berkembang suku-suku seperti itu mulai hilang karena dalam Abbasiyah itu sudah mulai dimasuki budaya-budaya asing, karena dalam pemerintahan Abbasiyah itu sangat terbuka dalam perdagangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kaum wanita menikmati tingkat kebebasan seperti zaman Umayyah. Seperti apa? Yang mana pada saat itu kaum wanita itu sudah mulai berani mengukir prestasi atau berani berekspresi dalam pemerintahan, karena yang sebelumnya kaum wanita adalah dianggap kaum lemah, sedangkan tidak diunggulkan, atau ya nanti dululah kalau wanita. Pada masa Abbasiyah ini sudah mulai seperti Umayyah, di mana wanita itu sudah mulai dibebaskan untuk berekspresi karena dia juga mempunyai kelebihan tersendiri. Sampai pada saat itu kaum wanita sudah mencetak prestasi dalam bidang pemerintahan. Ya, selanjutnya poin ketiga yakni adalah laki-laki lebih menggunakan budaya yang sederhana seperti celana panjang yang lebar atau yang dinamakan sarawi dari Persia. Kemudian tutup kepala biasa atau yang disebut dengan kolansuah. Dan selanjutnya kemeja, rompi dan jaket dengan jubah luar. Jadi kebalikannya, malah laki-laki pada zaman Abbasiyah itu menggunakan pakaian atau sandangan yang sederhana, sedangkan perempuan sudah mulai diunggulkan. Jadi mungkin di situ ada usaha untuk menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Kemudian selanjutnya berbeda dengan laki-laki tadi, laki-laki yang malah menggunakan sederhana, tapi di sini keperluan rumah tangga malah dibuat lebih modern. Pada saat itu mulai ada karpet lantai, penutup lantai itu karpet sudah ditutupi lantai. Kemudian pada saat itu nasi dianggap makanan yang rendah, dan mulai saat itu makanan mereka itu seperti daging yang sudah diberi perasa yang sangat enak, kemudian manisan, sampai ayam peliharaan mereka itu diberi makan kacang almond dan susu. Nah, jadi pada saat itu mulai kehidupannya itu sangat berubah gitu. Sampai ayam pun diberi makan kacang almond dan susu. Wah, apa nggak iri kalian? Saya saja iri. Selanjutnya, dalam masa itu ada masyarakat kelas atas, diantaranya seperti penyair, pengusaha, seniman, orang-orang terpelajar, dan seorang pekerja profesional, yang itu di bawah kelas yang paling atas, yang menikmati keperluan rumah tangga modern itu tadi adalah orang-orang kelas atas, sedangkan di atasnya ada lagi seperti itu. Berbeda dengan masyarakat kelas rendah seperti seorang petani, penggembala, dan penduduk sipil zimmi. Nah, pasti kalian penasaran, penduduk sipil zimmi itu seperti apa sih?
Jadi penduduk sipil Zimmi itu adalah orang-orang Abbasiyah yang mana dia itu bukan orang Islam, tapi dia merasa nyaman hidup dalam masyarakat Islam gitu. Bukan orang Islam atau kafir, tapi dia merasa berlindung dalam situasi seperti itu gitu. Ya seperti itu. Sampai saking nyamannya sampai orang enggak Islam pun bisa nyaman bersama pada zamannya Abbasiyah. Dan selanjutnya, perdagangan yang awalnya dikuasai oleh orang Kristen dan Zoroaster diganti oleh orang Islam. Ya, karena dalam masa Abbasiyah ini orang-orang Islam mulai bangkit dalam perindustrian seperti industri kertas tulis, seperti industri karpet, seperti industri sofa, kain satin dan kain wol, kapas. Jadi seperti itu. Semenjak itu orang-orang Islam sudah mulai menguasai perindustrian atau perdagangan yang di samping pada zaman dahulu dikuasai oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Zoroaster. Nah, alhamdulillahnya seperti itu. Dan selanjutnya pelabuhan yang mulai aktif seperti Baghdad, Siraf, Basrah, Iskandariyah yang membantu industri rumah tangga dan pertanian. Jadi pada masa Abbasiyah itu pelabuhan-pelabuhan yang dulunya itu tidak aktif itu mulai aktif kembali. Yang mana yang sangat terkenal adalah pelabuhan Baghdad. Yang di situ juga pusat pemerintahan Abbasiyah terletak. Jadi memang sangat strategis sekali Abbasiyah meletakkan ibu kota di Baghdad. Sedangkan dia adalah pusat pelabuhan perdagangan. Jadi ya sangat strategis sekali sehingga nggak cuma masyarakat Arab saja yang bisa berkunjung ke tempat itu, hingga masyarakat asing pun, sehingga bukan orang Islam pun juga bisa berkunjung ke situ, sehingga budayanya mulai berubah tadi dari yang awalnya adalah suku-suku kemudian mulai hilang karena dimasuki oleh budaya-budaya asing seperti itu. Selanjutnya, perkembangan pada bidang politik dan pemerintahan. Berlatar belakang kejayaan ini, dinasti Abbasiyah membentuk beberapa sistem politik sebagai berikut. Ada banyak poin di sini. Nah, yang pertama adalah para khalifah merupakan keturunan Arab, sedangkan perdana menteri dan yang lainnya dari keturunan Persia Mawali. Ya, jadi sudah mulai Abbasiyah ini masyarakat Arab itu tidak menutup orang-orang asing atau orang-orang Persia untuk ikut bermasyarakat di Arab. Jadi mulai ada keturunan-keturunan dari Persia Mawali untuk ikut dalam pemerintahan. Mungkin di situ ilmu-ilmu yang dari sana bisa diadopsi untuk mengembangkan pemerintahan di sini gitu, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah kota Baghdad menjadi ibu kota yang menjadi pusat peradaban dan terbuka untuk siapapun. Seperti yang saya katakan tadi, Baghdad adalah sebuah pelabuhan perdagangan yang sangat terkenal pada masanya. Kemudian pada saat itu Abbasiyah menempatkan ibu kota di Baghdad. Ya, jadi di sini sangat mendukung sekali. Yang di situ adalah pusat perdagangan, pelabuhan. Kemudian di situ didirikanlah ibu kota. Jadi ya budaya-budaya asing bisa masuk, kan sampai orang-orang non-Islam pun bisa masuk ke tempat itu gitu, seperti itu. Dan terbuka untuk siapapun. Yang dimaksud adalah terbuka untuk bangsa lain dan agama lain pun. Bangsa lain, bangsa mana sampai bangsa Asia mungkin, bangsa Eropa apa mana mungkin, seperti itu. Itu sangat terbuka. Jadi siapapun bebas ke Baghdad. Ya, sangat mendukung sekali pada saat itu. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dianggap suatu hal yang penting. Nah, mulai saat itu orang-orang Islam mulai sadar bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Sampai pada saat itu mulai berkembangnya sekolah-sekolah atau tempat-tempat untuk belajar, karena sudah mulai sadar bahwasanya ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan selanjutnya kebebasan berpikir atau berekspresi.
Ya, mulai saat itu pula ada orang berekspresi itu mulai bebas, tapi juga nggak boleh lepas dari suatu aturan. Maksudnya bebas berekspresi itu adalah tidak ada peraturan yang membatasi orang untuk berpendapat, berekspresi seperti itu. Ya, selanjutnya poin kelima, ya ini adalah Perdana Menteri dari keturunan Persia diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Ya, mulai saat itu toleransi sudah mulai terjaga. Ya, ini adalah Perdana Menteri yang bukan orang Arab saja sudah diberi kebebasan. Jadi semua itu sama rata. Ini ada hubungannya dengan poin 4, yakni kebebasan berpikir, yang mana bukan masyarakat asli situ saja diberi kebebasan berekspresi, apalagi masyarakat asli situ, seperti itu. Kemudian nomor 6 adalah membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Dewanul Kitabah. Pada saat itu terbentuk 5 sekretaris negara. Di antaranya adalah yang pertama Sekretaris Persuratan atau Katib Ar-Rasail, yang kedua adalah Sekretaris Keuangan atau Katib Al-Kharaj, yang ketiga adalah Sekretaris Tentara atau Katib Al-Jun, yang keempat adalah Sekretaris Kepolisian atau Katib Asyurtah, yang kelima adalah Sekretaris Kehakiman atau Katib Al-Qadi. Yang dimana pada saat itu administrasi masyarakat Islam sudah mulai dibangun, karena yang awalnya tadi adalah suku-suku primitif, yang mana yang suku ini ya harus suku ini, nggak ada administrasinya, dan yang suku ini ya suku ini, kita beda gitu. Mulai saat Abbasiyah itu sudah administrasinya dibangun, karena mungkin pada saat itu mengadopsi dengan budaya-budaya barat, karena sangat terbuka tadi, orang-orang wilayah Baghdad itu terbuka untuk siapapun. Jadi mungkin dari itu sudah mulai mengadopsi budaya-budaya barat tentang administrasi dalam kenegaraan. Oke, selanjutnya membentuk departemen yang bertugas untuk membantu wazir. Wazir adalah pemimpin suatu daerah, ya teman-teman semuanya. Dalam membentuk departemen ini dibentuk 5 departemen, yang mana yang pertama adalah Departemen Luar Negeri, yang namanya adalah Diwanul Kharij. Kemudian yang kedua Departemen Urusan Pengawasan Negara, yang artinya adalah Diwanul Ziman. Yang ketiga adalah Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara atau Diwanul Jund. Dan yang keempat adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, yang artinya adalah Diwanul Akarah. Yang kelima adalah Departemen Pos dan Telekomunikasi, yang namanya Diwanul Rasail. Ya, mulai saat itu pula ketatanegaraan Islam sudah mulai dibangun secara sedikit-sedikit, cuman sistematis gitu. Jadi dalam mungkin sebelumnya urusan pengawasan negara dan urusan pertahanan dan keamanan itu belum stabil. Mulai saat itu sudah dibuat bidang-bidang tersendiri agar ada seorang pemikir dan seorang pelaksana yang bertanggung jawab dalam bidang itu. Karena kalau tidak demikian mungkin umat Islam nggak jaya sampai sekarang. Selanjutnya yaitu adalah mengangkat Amir dan Syekh Al-Qura. Amir yakni adalah seperti kalau dalam Indonesia itu provinsi seperti itu. Amir adalah seorang pemimpin di provinsi tersebut. Nah, jadi yang awalnya adalah daerah-daerah yang besar, mulai saat itu dibentuk provinsi-provinsi atau daerah yang lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian ada pemimpinnya di situ yang disebut Amir. Dan selanjutnya juga ada Syekh Al-Qura. Nah, dari provinsi tadi dibentuk lagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dan pemimpinnya yang namanya adalah Syekh Al-Qura. Nah, seperti itu. Karena agar lebih masif dalam mengembangkan perekonomian atau perindustrian yang lainnya ataupun dalam ketatanegaraan seperti itu. Dan selanjutnya adalah membentuk Baitul Mal yang bertugas mengatur kas negara, hasil bumi dan perlengkapan tentara. Ya, Baitul Mal. Baitul Mal kalau
zaman sekarang itu seperti bank. Nah, yang dimana tugas dari Baitul Mal adalah mengatur keuangan negara agar tetap stabil dan tetap teratur seperti itu. Yang poin pertama, Baitul Mal itu memanajemen perbendaharaan atau kas negara. Seperti kalau di Indonesia itu bank, yang mana itu mengatur keuangan negara, pasang surut keuangan negara itu harus diatur dengan sedemikian rupa. Dan selanjutnya hasil bumi. Ya, pada saat Abbasiyah itu petani-petani atau pemilik lahan itu sudah mulai berekspresi untuk membuat lahan-lahan tersebut agar bisa bermanfaat, yang sampai hasil buminya itu bisa dilemparkan ke perdagangan. Yang tadi di Baghdad itu adalah pusat perdagangan, dilemparkan ke luar daerah, yang di situ keuangannya diatur oleh Baitul Mal seperti itu. Kemudian perlengkapan tentara. Nah, pada zaman dulu kan masih zaman-zamannya perang ya, dikit-dikit perang ya. Di situ umat Islam sudah memulai mengatur keuangan perlengkapan tentara, karena kalau tidak diatur mungkin perang ini kita bisa maju dengan perlengkapan yang lengkap, perang besok sudah tidak bisa lagi seperti itu. Maka pada saat itu diaturlah biar tetap stabil dan tetap ada, agar ketika kita perang nanti bisa aman seperti itu, mungkin seperti itu. Dan poin 10 ya, ini adalah membentuk Mahkamah Agung yang terdiri dari Al-Qadha, Al-Hizbah, dan An-Nazar fi Mazalim. Tidak hanya departemen kemudian sekretaris saja. Pada masa Abbasiyah sudah mulai dibentuk Mahkamah Agung atau badan hukum yang yang ada tugas-tugasnya tersendiri. Seperti yang pertama, Al-Qadha, itu adalah Mahkamah Agung yang bertugas mengurusi perkara-perkara agama. Nah, jadi pada saat dulu itu ketika ada masalah-masalah agama seperti seperti kayak sekarang itu yang namanya KUA, kantor urusan agama, yang pada saat itu namanya Al-Qadha seperti itu. Jadi kalau ada urusan-urusan agama lemparnya ke situ seperti itu. Dan yang kedua adalah Al-Hizbah, bertugas mengurusi masalah-masalah umum baik perdata maupun pidana. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah umum seperti masalah-masalah perdata atau pidana, nanti dilemparnya ke Al-Hizbah atau Mahkamah Agung Al-Hizbah seperti itu. Yang hakimnya disebut Muhtasib. Dan yang ketiga adalah An-Nazar fi Mazalim, bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara di atas tingkatan Al-Qadha dan Al-Hizbah. Ya, poin ketiga ini adalah paling tinggi dari kedua mahkamah yang awal tadi. Yani ketika tidak selesai di Mahkamah Al-Qadha dan Al-Hizbah, maka diselesaikan di An-Nazar fi Mazalim. Ya, ini adalah dia itu bertugas untuk menyelesaikan keduanya tersebut. Ketika tidak selesai di bawah, dia bawa ke atas, kemudian diselesaikan di atas seperti itu. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu membaca.